Halo semuanya, selamat datang di Pokata, podcast kantin Sabta. Oke, jadi nih kali ini kita kedatangan narasumber yang sepertinya dia menjadi volunteer gitu kan. Dia ada pengabdian nih guys. Jadi kita kenalan dulu, kita dengan siapa bang? Kenalan bang. Oke, kenalin semuanya, gue Fikar, Fateta 58 dan Departemen TIN. Dari TIN, Teknologi Industri Pertanian. Oke, jadi kita bakal cari tahu, jadi si Fikar nih dia tuh gimana sih kesibukannya, terus ngapain aja selama semester 5 ini. Udah sampai semester 5 kan? Alhamdulillah sampai semester 5. Alhamdulillah. Oke, jadi sebelumnya kita tanya kabar dulu gimana nih kabarnya Fikar gitu, apalagi nih sedang UTS gitu ya. Sedang UTS, betul banget. Gimana Fikar kabarnya? Oke, aku izin jawab ya. Iya, santai aja. Halo semuanya, alhamdulillah kabar gue sampai sejauh ini baik-baik aja. Ya walaupun pasti anak Fateta lah, kesibukan anak Fateta, apalagi sekarang di tengah UTS ya kan. Enggak hanya gue doang sebenarnya, pasti teman-teman semua itu lagi pada hektik-hektiknya ya kan. Tapi alhamdulillah kalau di TIN itu setiap hari, kalau UTS tuh satu matkul. Jadi emang kita full tempur, full berdoa di satu matkul di satu hari aja ya, gitu. Jadi fokus gitu ya, fokus. Tidak terbagi seperti jurusan sebelah. Jurusan sebelah nggak mau sebut ya namanya Sil. Oke, jadi terus udah selesai UTS belum? Sekarang belum, masih sisa 3 hari lagi. Di hari Jumat nanti libur, kita terakhir dari Sabtu tanggal 14. Tapi harusnya setelah ini tayang, harusnya udah selesai ya. Harusnya udah selesai. Semoga tidak ada pengulangan. Amin. Kita semua semoga, harus gitu. Iya, semoga ya kita semua mendapatkan nilai yang bagus lah ya. Yang bagus, amin. Walaupun rada-rada gitu. Iya, ngeri gitu kan. Betul. Terus lu sama UTS ini kayak udah ada yang kayak, gue udah pasrah di matkul ini, udah ada? Oh tentu udah ada pasti. Tentu sudah ada ya? Setiap semester kita pasti ada yang kayak gitu. Ya memang walaupun harapannya tuh setiap semester ya, ada setiap matkul yang kayak, ini prediksi kita tembak pasti A gitu. Ternyata nanti VPBM C gitu kan. Emang nggak bisa ditebak? Nggak bisa ditebak gitu. Jadi emang ya udah daripada ngeharap yang enggak lagi, yang AA lagi, nggak usah berharap, itu kuncinya. Gitu. Karena kadang walaupun tidak diharapkan, ternyata harapannya itu sangat baik gitu loh, nggak usah kita harapkan. Kayak gitu tidak terduga gitu ya? Tidak terduga sama sekali. Jadi memang benar-benar. Ya udah kita lebih baik pasrah ke semua matkul dan ya udah fokus aja buat belajar, nggak usah ada harapan, biar nanti hasilnya bagus aja. Yang penting gitu. Usaha dulu. Yang penting usaha sama doa. Iya, benar. Jadi teman-teman kalian boleh komen ntar di kolom komentar matkul apa yang buat kalian kayak pasrah, hopeless gitu, kayak udah aku serahkan pada Tuhan, itu boleh komen ya guys. Oke, terus setelah itu lu kesibukannya apa aja sih Kar? Udah dari semester 1 sampai semester 5 yang kita tahu angkatan 5 dan 8 nih semester 1 dan 2-nya online gitu. Lu kesibukannya apa aja? Oke, semester 1 semester 2 nggak usah nyebut kesibukan kali ya, karena pasti makan tidur doang. Iya, lihat ya kan? Zoom. Lihat Zoom. Juga sambil rebahan ya kan, sambil nonton Netflix juga. Aduh, ya kan? Bisa gitu. tuh. Bisa, tapi nilai ya bagus tiba-tiba kan. Nah kalau semester 3, semester 4 sampai semester 5 ini ya mungkin rata-rata kayak kesibukan teman-teman yang lain lah, mahasiswa Fateta pada umumnya, ikut beberapa kepanitiaan, project, terus juga alhamdulillah di semester 3 gue join BEM. Gue join BEM Fateta di Departemen Sosling, Sosial Lingkungan gitu. Dan sampai sejauh ini kita ada salah satu program atau project yang lagi kita tekunin gitu, namanya PPKO. PPKO, apa tuh PPKO? Jadi PPKO itu merupakan salah satu lomba ya teman-teman, lomba di bawah naungan Dikbud atau Dikti. Nah singkatan dari PPKO ini Program Peningkatan Kapasitas Ormawa. Karena kita dari BEM Fateta, jadi otomatis yang kita daftarkan organisasinya itu BEM Fateta di sana, di Mendikbudnya gitu. Oh berarti yang terlibat dalam PPKO ini anak-anak BEM aja atau kalian tuh ngerekrut dari anak-anak lain dari luar BEM gitu, tapi masih dalam lingkup Fateta gitu? Oke. Jadi untuk PPKO sendiri ini kan memang fokusnya dia di bidang pengabdian, betul banget, pengabdian. Nah jadi karena pengabdian ini konteksnya butuh orang yang banyak, memang gak hanya di BEM aja gitu loh, kita narik dan sampai membentuk tim namanya Volunteer Fateta Bina Desa gitu. Volunteer Fateta Bina Desa atau FBD, ya bukan Fateta Bina Duda ya. Aduh. Fateta Bina Desa gitu. Kalau Bina Duda lain lagi ceritanya ya, mohon maaf nih. Terus kalau dari FBD itu sendiri kan bukan anak BEM dong,
beberapa ada yang anak BEM, beberapa ada yang himpunan. Oh iya, Iya, gitu. dan sampai sekarang sudah terbentuk tim itu sebanyak 15 orang di tim Dari itu. FBD Dari sendiri. FBD, Berarti itu betul. terpisah dari yang anak-anak soslingnya tadi. Bukan anak kosling aja, ada yang dari departemen BEM yang lain atau juga dari departemen himpunan misalnya kayak Himalogin, Himatesil, Himateta atau Himitepa gitu. Berarti PPKU ini melingkupin Fateta banget Melingkup lah ya. Fateta banget gitu. Karena emang tujuannya kan PPKU meningkatkan kapasitas Ormawa Iya. gitu. Jadi bukan hanya BEM Fateta yang diharapkan untuk meningkat kapasitasnya. Mulai dari masing-masing himpro juga ikut kena imbas untuk peningkatan kapasitas seperti itu. Oke, baik-baik. Terus jadi kayak gimana ya, yang lu rasain nih setelah join PPKU, ada kayak keuntungan atau kayak, gue ngerasa kayak PPKU itu ternyata merubah hidup gue gitu. Wah. Itu gimana tuh? Menarik, Mau- menarik. Mau tahu kan teman-teman? Hey, ini menarik sih, menarik banget pertanyaannya. Banyak yang bilang kita dari luar ya kelihatan, lu ke desa mulu capek gitu Iya. kan. Capek ngapain Ngapain lu? sih? Ngapain sih ke desa Kuliah gitu lu kan. aja udah sibuk gitu. Nah, Fatih tadi sibuk parah kan gitu. Nah, ya udah karena kalian tuh yang ngeliatnya cuma luarnya aja gitu. Tapi pada dasarnya karena emang kita punya kesibukan lain bukan hanya di lingkup Fateta atau ya sebagai mahasiswa, kita jadi punya kebiasaan yang gak kita dapat di Fateta gitu. Contohnya ya kan kita sekarang udah berprogres kurang lebih selama 3,5 bulan ya. Nah di bulan pertama, di bulan kedua itu pada saat kita liburan gitu. Dan FYI aja buat teman-teman, anak-anak PPK kemarin itu banyak yang gak liburan. Tuh. Banyak yang gak liburan. Jadi Ya. kalau kalian punya pacar yang anak PPKO, Wah. diajak liburan tuh bukan karena dianya Nggak mau. nggak mau ya, dia juga pengen liburan Pengen nggak sih, Fikar? liburan, tapi nggak mampu aja. Gitu. Nggak mampu, lebih ke nggak mampu lebih ya? nggak mampu aja. Dan Karena kesibukannya. betul banget. Tapi emang kita ngubah mindset kita. Kita bukan yang nggak liburan, tapi kita liburan di desa. Ah, liburan di desa. Kita liburan di desa gitu. Jadi emang alhamdulillah kemarin karena emang kita didanai juga dari Fatetanya, kita nyewa kontrakan di sana. Jadi kita 1,5 bulan hidup di desa, hidup di kontrakan di sana, dan ya udah kita emang menjalani kehidupan rutin sebagai orang desa di sana gitu. Mulai kayak dari pagi kita ada ya sholat subuh berjamaah, atau juga kita ada fokus di salah satu sektor pertanian di sana. Jadi kita pagi-pagi itu jam 7, jam 8 itu kita nyangkul di sana. Waduh, Kita nyangkul ngolah lahan di sana. ternyata anak Fateta tuh bisa nyangkul ya? Bisa nyangkul. Walaupun mereka teknologi tapi tetap tetap bisa manual. Bener bisa manual, nggak hanya memanfaatkan teknologi doang gitu. Ya udah mulai dari sana kita nyangkul pagi, sore juga. Bahkan kita ikut ada pengajian juga. Terus waktu itu sempat ada Muharram kita ikut pawai obor Ih, gitu. seru banget. Ya jadi memang kita benar-benar menyatu sama teman-teman di sana, mulai dari semua lingkup masyarakat, ada juga bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita menyatu di semua lini usia gitu. Berarti poinnya tuh keuntungannya ya kita jadi Punya kebiasaan baru. melebur lah ke Kita bisa masyarakat melebur, juga, betul, punya betul. kebiasaan baru. Boleh guys dicoba ya. Benar banget. Ntar tahun depan ada lagi nggak sih harusnya? Setiap tahun harus ada. Setiap tahun Harus ada dan Fateta harus sampai didanai. Amin, amin. Semoga terus didanai sampai tahun-tahun berikutnya. Terus tadi kan itu kalian juga melebur ya ke masyarakat. Respon dari masyarakat desa itu gimana sih? Oke. Alhamdulillah ya sejauh ini, karena emang ini tahun kedua untuk program PPKO khusus Fateta di desa tersebut, kita betul Desa Cibitung Tengah namanya. Kita Desa Cibitung Tengah. Cibitung Tengah. Itu jaraknya dari sini ke sana berapa? Kurang lebih 11 kilo. 11. 11 kilo waktu tempuh setengah jam. Tapi dengan kondisi jalan yang sangat baik di sana, alhamdulillah 45 menit. Iya. Iya. Alhamdullah. Semoga semakin baik ya. Iya, terima kasih. Oke, tadi apa pertanyaannya? Responnya. Iya, karena emang kita di tahun kedua ya. Iya. Di tahun kedua alhamdulillah di sana nerima banget. Dan bahkan di tahun ini kita memang cukup banyak punya program dan berfokus di 3 sektor. Apa tuh? Di pertanian, lingkungan, sama pendidikan. Pertanian, lingkungan, pendidikan. Iya, jadi mulai dari anak kecil, remaja sampai bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua menyatu di sana. Dapatlah mereka keuntungan dari kalian ini tadi. Betul ya. banget, dapat keuntungan alhamdulillah. Dan kita juga kita ngontak juga perangkat desa di sana, perdes di sana. Dan alhamdulillah kita menyatu di semua RW. Total di sana tuh ada 5 RW dan kelima-limanya itu kebagian dari program kita. Dan alhamdulillah dilihat dari respon atau tingkat kepercayaan masyarakat kepada kita tuh benar-benar sangat tinggi gitu loh. Benar-benar menerima apapun program yang kita masukkan ke sana seperti itu.
Berarti banyak juga ya 5 RW tadi kan? 5 RW, kita 5 RW. Dan salah satu programnya nih aku spill sedikit. Spill Sedikit boleh. ya kan. Kita ada satu program yang memang fokus di 5 RW, itu namanya Treevolution. Treevolution, kegiatan menanam 1000 pohon. Waduh, itu gitu. dampaknya gede banget gak sih? Alhamdulillah harusnya ya, gede banget. Dan ternyata antusias masyarakat itu melebihi apa yang kita targetkan gitu. Dan ya alhamdulillah banget itu, ternyata sampai sejauh ini gitu responnya gitu. Keren. Berarti itu apa namanya? Desa itu udah 2 kali. Udah 2 tahun. Udah dua tahun masuk ke program PPKO dari Fateta. Betul banget. Tuh. Oke, jadi Kar, ini kita sambil ngobrol gitu kan. Sambil Gue mau ngasih tahu nih. Kalau misalnya Pokata itu kan podcast Kantin Sabta. Jadi lu bebas nih mau pesen makan, boleh aja nanti dibawain sama kita, ada namanya Inem di sini. Mbak Inem. Iya. Mbak Inem. Gitu ya. Jadi lu mau apa nih? Ada apa ya di Fateta? Di Fateta rekomendasi apa dong? Apa ya? Kalau gue sih mie Bangka ya, cuman kita nggak tahu nih, kebetulan ini pagi ya teman-teman, belum buka kayaknya. Atau lu mau apa? Soto ada, ada katsu juga. Soto boleh sih, soto menarik. Soto menarik ya untuk sarapan. Gue sambil makan nggak apa-apa? Nggak apa-apa ini. Nggak apa ya? Itu Oke. chill. Santuy. Terus minumnya lu mau apa? Minumnya apa aja lah, penting es teh. Yang penting es teh. Apa aja yang penting es teh. Oke, baik. Boleh juga. Oke, mau ya Inem? Inem mana Inem? Es teh 1, baru soto ya, pakai nasi. Soto pakai nasi perkedel aja. Pakai nasi perkedel. Iya. Terus gue mau air mineral aja soalnya lagi batuk gue. Oke. Makasih Inem. Makasih Inem. Kayak gitu. Oh gitu cara mesennya gitu ya? Iya. Oke Mbak Inem. Jadi ya gitulah ya. Terus dari kan tadi respon ya. Terus gue mau tanya dong, kayak dampak dari yang udah kalian lakuin sejauh ini, yang paling lu rasain selain tadi menanam 1000 pohon itu apa aja sih dampak ke masyarakatnya yang signifikan gitu? Oke. Karena di PPKO BMFT tahun ini kita ngambil tema kampung iklim, jadi segala aktivitas masyarakat yang menghasilkan karbon atau menghasilkan emisi itu kita tekan gitu. Jadi mulai dari sektor pertanian, khususnya di sektor pertanian, sektor lingkungan sama sektor pendidikan. Jadi dari 2 sektor pertanian sama lingkungan ini kita mengedukasi semuanya lewat sektor pendidikan gitu. Jadi di sana ada salah satu madrasah binaan kita juga BTW, namanya Madrasah Taqwa. Madrasah At-Taqwa itu yang sempat masuk BEM Fateta juga nggak sih, yang diajak keliling? Iya betul, emang mereka tahun lalu tuh pernah. Jadi kalau kalian mantengin medsosnya BEM Fateta yang aktif banget itu, itu kalian harusnya tahu ya. Harusnya tahu. Karena sempat masuk feeds juga. Iya, masuk feeds. Ya itu, jadi memang kita mengedukasi anak-anak lewat mengenai program Kampung Iklim gitu. Mereka gimana caranya dari dini tuh tanggap atau mengerti apa yang dimaksud dengan kampung iklim gitu. Berarti ya emang di tiga sektor kan? Tiga sektor itu emang adalah dampak signifikannya gitu ya. Alhamdulillah. Memang walaupun memang sejauh ini tuh belum sangat-sangat terasa, karena emang kalau kita di pertanian kan memang kita menerapkan pertanian organik. Terus di lingkungan kita pengolahan sampah organik dengan menggunakan bantuan larva BSF. Itu ntar jadi pupuk organik. Nah, terus di edukasi pendidikan kita mengedukasi masyarakat khususnya di anak-anak itu gimana caranya memilah sampah. Bahkan kita nanti di akhir Oktober kita bakal ada program pembuatan pojok lestari gitu. Taman rendah emisi dan juga mini perpustakaan, pojok literasi seperti itu. Dan sampai sejauh ini progres pertanian karena memang belum mencapai panen, jadi memang belum terlalu berasa gitu. Dan sekarang untuk progres lingkungan yang tadi nanam sampah terus jadi pupuk, itu juga sekarang lagi berprogres gitu. Tapi belum dapetin hasil gitu ya? Belum dapetin hasil sepenuhnya, tapi memang sudah kelihatan bakal-bakal atau ciri ininya ya, bibit-bibitnya lah udah kelihatan gitu. Pasti berhasil gak sih? Amin. Harusnya ya. Pasti berhasil. Soalnya ya anak-anak Fateta tuh keren. Keren banget, kacau. Jadi pasti nggak mungkin gagal. Walaupun gagal juga nggak jauh-jauh dari rencana ya kan. Kacau men. Kacau men. Terus sebenarnya tuh kalian tuh milih desa Cibitung Tengah tadi kan. Itu tuh apa sih alasannya? Terus tujuan kalian mengabdi nih, namanya juga pengabdian ya Bang. Itu apakah hanya sekedar lomba atau kayak ada tujuan lain gitu?
Berat banget nih pertanyaannya kan. Apa nih pengabdiannya? Iya pengabdian Apa? atau kayak ya udahlah gue mau milih ini kayak nggak ada lagi gitu. Nah, Gimana oke. gimana? Paham. Emang sebenarnya kan kita tahu PPKU ini kan dari cutting juga kan, cutting 57 kan. Nah terus ya udah gimana lu ikut PPKU aja gitu kan. Dan ini FYI buat teman-teman yang nggak tahu, jadi PPKU ini kalau memang berhasil sampai didanai, itu bisa convert KKN. Oh berarti lu bisa nggak KKN gitu ya? Nggak bisa nggak KKN, jadi ntar tahun depan teman-teman yang lain KKN, ya gue bisa Magang atau lomba atau apa iya, gitu ya? Betul, jangan tidur doang di rumah. Iya. Ya kan? Bahaya itu. Nah terus ya udah itu ya keuntungan bonus lah. Memang pada dasarnya kita mau fokus pengabdian di sana gitu. Karena emang jadi tanggung jawab BEM Fateta juga. Kalau Desa Binaan Cibitung Tengah ini harus senantiasa berjalan atau sustain tiap tahunnya. Oh, berarti sustain gitu ya? Harus sustain. Kalau di tahun 57 di kabinet sebelumnya itu udah sempat jadi desa binaan, di tahun ini emang rencananya dan harapannya harus tetap jadi binaan. Dan lewat PPKU inilah Desa Cibitung Tengah bisa senantiasa terbina melalui program-programnya seperti itu. Ya di samping kita dapat dana untuk untuk ngebina atau membuat program di sana, ya itu jadi bonusnya aja lah, jadi prestasi kita aja gitu. Kita emang fokus utamanya buat pengabdian ke sana seperti itu. Melebur ke masyarakat balik lagi tadi betul ya. banget. Oke, jadi ini bukan cuman sekedar lomba atau pengisi ya, Betul. tapi juga ya meningkatkan inilah apa tuh namanya? Kapasitas. Terus juga nanti itu pasti bakal kepakai nggak sih setelah kita lulus? Betul kita kan banget. hidup bermasyarakat juga. Benar. Iya gitu. Jadi nanti teman-teman yang ada rencana gitu kan nanti pasti bisa join BEM Fateta dulu nggak sih? Join BEM Fateta, benar banget. 59 nih, Iya, apalagi harus ya. Harus ya kali ini. Harus ya. Itu. Betul. Terus itu dimulai dari kapan PPKU itu? Mulai itu dari bulan Mei akhir. Juni akhir. ya, Mei akhir. Itu lagi ini ya. Sebenarnya kalau running dari proposalnya banget itu dari April Mei ya. Nah, kalau kita terjun ke desa mulai dari Juni Juli. Jadi makanya kemarin pas liburan aku bilang kita liburan di desa. Liburan desa. Gitu. Terus selesainya? Selesai nanti di bulan Desember. Wah, berarti emang make satu full banget ya masa ini? Masa jabatan di BEM Fateta jabatan ini, di BEM. betul banget. Dan ntar rencananya kan demis tuh di akhir-akhir November ya, Iya. atau di pertengahan November. Pertengahan sih. Pertengahan ya kan? Harusnya. Nah, walaupun kita demis ya tetap masih ke sana gitu loh. Berarti, nah itu tadi poin pengabdiannya itu di situ kan? Di sana, di luar BEM Fateta Iya, kita di luar. masih untuk ngebina gitu loh. Asik banget ya kayaknya. Asik parah. Asik parah. Asik parah. Kayak lu nggak perlu nyari ilmu di kampus doang gitu. Betul, itu setuju banget, Ya kan? Nggak perlu. Nah. Lu dapet ilmu dari orang-orang desa pastinya kan? Benar banget. Pasti beragam orang-orang desa Iya, tuh yang beragam ketemu. banget, kayak karakternya tuh sangat-sangat unexpected, guys. Benar-benar kayak kalau lu ngajak ngobrol kayak kakek, ibu-ibu, bahkan sampai ke anak-anak kecil tuh, itu responnya sangat di luar nalar kita gitu loh. Jadi emang banyak banget ilmu atau pengetahuan yang nggak kita dapet gitu di Fateta ini atau di kampus ini. Tapi kita dapet ya mulai dari ya banyak lah ilmu-ilmu yang nggak kita dapet di Fateta gitu loh. Berarti itu juga yang bisa ngebantah omongan orang kayak ngapain sih gitu ya? Betul banget, ngapain sih ke desa ya? Lu harus Lu ngerasain. yang ngapain gitu ya? Lu ngapain di Fateta Iya, doang ngapain gitu. di Fateta doang? Makanya. Kayaknya orang-orang yang ngomong gitu tuh belum ngerasain asiknya Belum bersosialisasi. ngerasain nyangkul jam 11. Jam 11 apa tuh? Jam 11 iya. Oh, lagi panas-panasnya Lagi ya? panas-panasnya kita semangat banget ya kan. Makanya jangan heran lah kita liburan kok masing-masing hitam gitu kan. Itu sebagai salah satu bukti kita mengabdi dengan sangat keren banget. Mantep emang. Kacau. Terus ntar akhir dari PPKU ini setelah pengabdian itu apa kayak adakah bentuk appreciate dari IPB atau apa gitu? Gimana? Oh, jadi kalau di PPKU ini nanti ada ajang penghargaan, penganugerahan namanya Abdi Daya. Oh, tahu Ya, gua. namanya Abdi Daya. Kalau PKM kan Pimnas. Iya. Atau namanya Adikarta. Iya. Nah, kalau PPKU ini namanya Abdi Daya gitu. Jadi nanti alhamdulillah Abdi Daya di tahun ini tuh di Jember. Jadi memang ntar kita ada beberapa nominasi yang memang kita incer, dan kalau memang itu sesuai di lapangan, itu kita dapat anugerahnya, penganugerahannya gitu. Tuh.
Jadi tuh sebenarnya ya banyak keuntungannya. Banyak keuntungannya. Udah gitu. seru-seruan di desa, Seru-seruan terus di ntar desa. akhirnya lu dapet tiket jalan-jalan Dapet- gitu kan. Betul banget. Oke, jadi ini kayaknya udah siap ya Inam. Hah? Boleh Inam dimasukin aja Waduh. sarapan. Shit. Thank you. Oh bener soto bukan properti ya? Oh bener soto Mau ya? makan properti Hey. Fikar. Thank you. Makasih Kita Mbak Inam. no gimmick-gimmick No ini. gimmick club. ST kan tadi? Beneran Nesti loh? Loh, Oh iya. Makasih. nih. Thank Oke, you Inam. Makasih Mbak Inem. Boleh dimakan dulu Fikar. Oke, boleh ya. Gue juga mau minum sebenarnya. Diicip ya guys. Iya diicip. Bismillahirrahmanirrahim. Karena gitu ya, dari anak-anak Fateta tuh kalau misalnya di Sabta tuh pasti banyak pilihannya guys. Banyak pilihan. Cuma ini belum buka aja Iya, pilihannya. belum buka aja. Terus juga Belum orang lagi ujian ya, jadi Lagi teman-teman ujian. juga. Iya, jadi emang gak sempet makan juga. Iya, gak sempet makan, lebih makannya ya udah cheat. Cheat bener banget sama chat GPT. Aduh, bisa tuh. Bisa. Karena sambil disambi Oh, aja. yang sambil Sambil ya. kita ngobrol Oke, gitu. makan guys. Ya makan guys, kalian juga jangan lupa sarapan ya kalau Ya. kalian nontonnya pagi sih. sebenarnya. Bener banget. Ya, emang ada orang nonton pagi-pagi Oh podcast? ada aja buat nemenin sarapan ya kan? Bener Boleh. banget, iya. Nemenin sarapan sambil ngeliatin kita ngobrol. Benar gitu, banget. guys. Ada ya orang? Ini perlu suapan petang buat kalian nggak? Oh, boleh. Ya, suapan petang buat kalian. Sini dong bang, sini bang. Bang kesini bang. Oh mana sini? Oh Iya. iya. Sorry. Suapan petang buat kalian. Gini banget ya lu. Gini. Udah jago. Ini kenapa nggak dibuka sih dong? Aduh, Ntar disponsori. kita sponsorin, nggak apa-apa lah. Sponsori parah. Emang siapa tahu dapet ya di Betul sini dari banget. apa ini? Gue juga nggak tahu. Ini disambi boleh ya? Sambil boleh, silakan. Makan. Selamat makan Indonesia. Hmm. Oke, jadi kita sambil ngobrol ya kan? Boleh nggak? Boleh bang. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari pertanyaan lo sih, mungkin gua tahu jawabannya, cuman kita validasi aja. Dari kegiatan lo tuh lo ngerasa capek nggak sih? Wah. Bungkus boleh nggak? Ngerasa capek apa enggak? Wajar sih. Jujur. Wajar, Sat. Sebenarnya setiap orang kan punya tingkat kejenuhan masing-masing, kejenuhan masing-masing. Nah, jujur kalau sejauh ini, kalau ditanya ngerasa capek apa enggak, pasti capek. Gue nggak mau munafik, apapun segala kegiatannya di luar pengabdian, gue pasti merasakan capek. Dan masing-masing orang kan punya apa caranya sendiri dalam menanggapi capeknya itu kan. Nah, gue punya pengalihan sendiri juga ketika gue capek gue harus ngapain. Dan itu pintar-pintar kita aja sih. Ya kan kayak misalnya lu kalau lagi capek mungkin lu ngapain Check ya kan. out atau apa. Ya, check out. Gue mungkin capek sholat ya kan atau ngapain ngaji ya kan. Atau belajar itu ya. Masya Allah sekali ya Fikar ini ternyata guys. Ya pokoknya gitu lah. Kalau gue biasanya kan karena gue suka badminton. Kalau gue capek tuh gue main badminton gitu loh. Bukan tambah capek tapi emang karena gue suka jadi gue hobi gitu loh. Gue hilang capek gue gitu. Dan kalau ditanya capek apa enggak gue capek. Tapi karena gue tahu gimana ngalahin capek gue berhasil nggak capek gitu pada saat itu gitu. Jadi intinya tuh ya kita harus tahu nih cara ngilangin kita capeknya. Betul. Even lu ya udah istirahat gitu ya kan. Tapi harus ada pelarian lah gitu. Betul, istirahat sih benar-benar. Maksudnya jangan lupa istirahat gitu. Karena kan sejauh ini banyak anak Fateta yang sakit ya. Termasuk gua. Ya kan itu hal yang wajar ya sakit itu. Jadi kayak apapun kesibukan kalian istirahat guys. Fateta itu T-nya kalau nggak salah sakit nggak sih? Sakit bener sakit. Iya sakit. Ya kayak anak Fateta tuh yang belum ngerasain tipes kayaknya. Lu udah pernah tipes belum sih? Wah, udah banyak dokumentasi udah sampai gue bikin logbook. Bisa ditukar SKS. Bisa ditukar SKS, udah biasa gitu mah. Jadi kayak tipes doang gitu. Dulu mah pilek doang, sekarang tipes doang. Sekarang tipes doang. Tipes doang. Tipes doang. Masuk paling tapi gue yang ngerasain sakitnya tuh kayak ya udah tipes doang yang nggak sampai dirawat juga gue bakal sembuh gitu loh saking terbiasanya. Bener banget. Ya udah kayak lu makan aja gitu. Ntar lu sembuh sendiri. Jadi kayak tipes tuh gak ada apa-apanya guys kalau masuk Fateta gitu. Gokil sih emang Fateta. Kayak fakultas lain gini juga gak sih? Nggak tahu, jujur nggak tahu. Nggak mau komen. Iya nggak mau komen lah, nggak mau komen. Atau nanti ada yang nonton ini fakultas lain boleh ya
sambat bareng di kolom. Enggak kok gue juga. Enggak, gue juga kok, gue bahkan hilang nih pala gitu ya. Serem juga. Serem ya. Terus kita tadi udah bahas PPKU-nya ini udah banyak gitu kan. Gue juga udah tahu, teman-teman juga pasti udah tahu gitu kan gimana kita ke depannya gitu, atau kita throwback deh ke masa lalu. Lu ada nggak sih hal yang disesali dalam hidup? Gitu. Ya. Jangan seneng gitu dong. Sedih. Sorry. Baca situasi ya. Terus Gimana tadi ada hal yang disesali dalam hidup? Saya dalam hidup ya. Masuk Fatih enggak sih. Apa ya? Satu kebanggaan gak sih, Kar? Enggak, jujur untuk kebanggaan. Kalau sesuatu yang disesali apa ya? Ada sih, pasti Apa ada tuh? sih. Oh iya, mungkin dulu ini. Dulu tuh gue tuh janjinya sebelum masuk IPB, gue punya mimpi lain guys. Gue punya mimpi lain. Jadi emang gue tuh fokus buat ngambil kedinasan. Aduh, sama lagi. Aduh, kita di golongan sama. Aduh. Apa sih? Ini maaf ya, podcastnya kalau lebih nggak jelas dari yang chapter 1. Maaf banget. Takut. Gimana kedinasan? Jadi gue emang fokus kedinasan kan dulu. Sampai kayak gue beli 2 buku yang tebel-tebel ini ya kan, lu tau lah pasti yang kan. ada CD-nya juga. Iya, ada CD-nya di belakang ya kan. Gue pernah kesetel. Sampai ada vouchernya juga. Ya, betul banget. Nah itu tuh gue fokus kedinasan. Dan ternyata karena gue takut kali ya, gue takut nggak punya pilihan. Gue nyoba lah IPB di SNM. TIN di SNM. Dan alhamdulillah masuk. Tapi nggak tahu nih alhamdulillah apa enggak gitu loh. Karena masih ada yang tadi. Masih ada yang tadi. Jujur gue nggak siapin sama sekali SBM. Gue nggak beli buku SBM sama sekali. Nah ya udah, karena gue diterima SNM, ya udah akhirnya nggak bisa dilepas dong SNM-nya kan. Nah ya udah akhirnya gue masuk TIN dan sampai sekarang udah tuh jadi fosil aja itu. Tapi ini mungkin ya berkaitan nih dengan alasan lu masuk ke Fateta. Lu betah nggak sih di Fateta? Sih. Ya. Betah sih. Kalau nggak ada soto gue udah nggak betah mungkin. Kalau nggak ada soto? Nggak ada soto mungkin gue berarti soto itu termasuk salah satu penyemangat lu di penyemangat gue di Fateta. Gue suka support system. Sesuka itu gue sama soto. Enggak lah, nggak gitu. Jadi kalau dibilang betah apa enggak ya sejauh ini betah-betah aja. Karena emang jujur faktor betahnya kan pasti ada lingkungan, ada dari temen, ada dari ya kebiasaan kita di Fateta. Dan sejauh ini belum ada kebiasaan di Fateta yang ngebuat gue ngeselin banget lah gitu. Bener tuh. Ngeselin banget gitu. Kalau ngeselin aja ada pasti ya. Ngeselin banget, makanya ngomong hati-hati ya, ngeselin banget gitu. Kalau ngeselin banget tuh belum ada lah. Kalau yang ngeselin aja ya pasti ada. Dan alhamdulillah sejauh ini teman-teman, lingkungan, dosen itu mendukung banget gue untuk bisa sampai di Tapin. Fateta tuh seru banget, jadi nggak bakal nyesel nggak sih? Nggak bakal nggak betah gitu. Nggak betah, betul. Terus harapan kedepannya apa nih, Kar? Ya tadi kita udah ngomongin masa lalu, masa depan gitu. Masa depan. Harapan. Harapannya buat siapa nih? Buat gua, buat kita semua. Buat lu dulu, terus ntar buat Fateta. Gitu. Oke. Berat ya? Berat, harus berat dong, biar agak serius ini podcast. Oke. Jadi guys, harapan kalau buat diri gue sendiri ya, semoga apa yang gue lakuin dan apa yang gue usahain sampai bisa menjadi Fikar yang sekarang tuh ada balasan. Dan maksudnya kayak bukan gue nuntut balasan, bukan sih, maksudnya kayak gue bisa mencapai tujuan yang gue rangkai sampai sejauh ini tuh tepat sasaran gitu loh. Dan gue harapkan pada saat gue mencapai di titik yang gue inginkan, nanti pada saat itu gue nggak lupa temen, gue mau ngajak teman-teman gue tuh juga sukses dan sesuai gitu apa yang mereka harapkan. Sukses bareng. Dan jujur Li, karena emang gue bisa sampai sejauh ini bukan karena gue doang gitu loh. Banyak faktor orang tua, faktor teman, faktor saudara, dan gue nggak mau nanti pada saat gue di puncak-puncaknya tuh gue melupakan faktor-faktor ini yang bisa ngebuat gue sampai di titik itu. Gitu harapan gue untuk gue, dan harapan gue buat teman-teman ya semoga apa yang teman-teman impikan, apa yang teman-teman cita-citakan bisa sesuai apa yang teman-teman harapkan gitu. Amin banget. Dan ya bisa membuat orang tua baik dari gue maupun teman-teman suatu bisa bangga lah dengan prestasi teman-teman di Fateta sejauh ini gitu loh. Gitu aja. Kalau harapan buat Fateta, buat Fateta, cinta. Ntar. Ntar ya, sabar.
Oke, kalau buat Fateta, overall tuh sejauh ini Fateta tuh kompleks banget. Jadi kayak gue bingung apa yang gue harapkan karena emang jujur udah tercapai semua Udah gitu loh. ada gitu Udah ya. ada semua. Dan sekarang yang baru ada pembangunan lift. Ya, Itu harusnya gue dapet proyekan gak sih? dapat harusnya? proyekan Sil ya kan. Makanya kok nggak dapet ini Iya. kan. Nah, Aduh, Pateta. Gue. boleh kontek. Ya pokoknya sejauh ini semoga Fateta makin solid. Jangan lupa sholat. Sholat Ya kan? juga Sholat, jangan itu yang lupa paling sholat. utama gak sih? Betul. Terus sholat, solid. Solid. Jadi Jangan sulit. betul. Apalagi satu lagi. Apa? Solot. Aduh, Solot iya, apa jangan. tuh solot ya kan. Nah, ya pokoknya gue banyak ngeliat teman-teman gue nggak mau sebut nama. Karena kesibukan anak Fateta ya kan, jadi kayak lupa ibadah, lupa sama Tuhannya, lupa sama keluarganya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kayak gitu. Ya, jujur gue juga masih ya pasti adalah Iya, pasti adalah miss miss lah ya. dikit. Tapi jangan ngebuat kesibukan kita sebagai anak Fateta jadi alasan untuk kita lupa jadi dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, tanpa orang tua kita bukan apa-apa, tanpa teman kita bukan apa-apa. Iya. Nah untuk Fateta ke depannya semoga makin solid, ya infrastrukturnya semakin makin baik ya kan. Terus ya ini secret ini semoga harapannya ya semakin sesuai ya. Kalau emang nyatanya di BEM sama lagi direnov, semoga di tahun ini secepatnya tuh Iya, terselesaikan. biar bisa make lah sebelum demis Biar bisa ini. make sebelum demis, betul banget gitu Biar sih. bisa ngerasain aja. Betul. Sekret baru. Sekret baru ya kan yang gede dan tidak kotor. Masa kayak bersih gitu. Iya. Oke. Oke, jadi udah bincang-bincang sama Fikar. Thank you banget Kar ini, ya Allah. Makasih juga ya kan. Dapat sarapan. Makasih loh. Oke, jadi sebenarnya nih ada satu lagi sih yang mau kita kasih gitu. Oh, ada. Tapi belum nyampe. Belum nyampe, nggak apa-apa. Iya, ntar mungkin menyusul aja ya Fikar Iya, ya. menyusul aja. Iya, oke. Jadi teman-teman buat kalian semua tadi kita lebih bahas ke PPKO sih ya. Nah, jadi buat kalian tahun depan itu boleh join di PPKO kalau misalnya ada keinginan untuk pengabdian. Soalnya banyak banget sih keuntungannya dari yang gua bicarain sama Fikar tadi. Terus juga tadi pesan-pesannya Fikar juga menurut gue bermanfaat banget ya, terus diingat. Oke, jadi ini lu ntar mau ujian lagi kan? Mau ujian lagi setengah 2. Nah, jadi ya gue doain lah semoga bisa menjawab soal dan tepat. Kalau bisa sih bisa ya, cuman pasti tepatnya bisa. Nah, tepatnya nggak tahu ya kan. ya semoga gitulah. Jadi thank you. Ini adalah Pokata chapter 2 dan yang terakhir di kepengurusan Andalas guys. Jadi mungkin kalau misalnya ntar next ada lagi, semoga lebih baik dari ini dan semoga moderatornya lebih kece dari gua. Oke, udah kece. Oke, thank you Fikar, thank you Ya, teman-teman thank you semua. juga. Bye bye. Udah. Dah. Kelar juga cuy. Takut. Ini gimana nih? Gak kerekam nih. Oh, kerekam.